Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 45, Makam Ibu Mertua. Mobil bel memasuki gerbang pemakaman umum. Terdapat jalan setapak yang tidak terlalu lebar, mungkin hanya cukup untuk jalan satu mobil saja. Untuk itu, Hanafi memutuskan untuk menghentikan mobilnya di dekat gerbang pemakaman, agar tidak mengganggu para peziarah yang datang hanya dengan menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Hanafi turun dari mobil, terlebih dahulu mengambil kursi roda di bagasi mobil, lalu membantu ayah untuk turun dan menaikinya. Hanafi mendorong ayah ke arah yang ditunjukkan, menuju pemakaman ibu mertuanya, karena sama sekali Hanafi belum pernah pergi ke sana. Begitu juga dengan Insa dan juga Salma. Sudah lama tak ke makam ibu mereka, karena mereka juga disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Juga tanggung jawab mereka sebagai tulang punggung keluarga. Tempat pemakaman ibunya cukup jauh jika harus ditempuh dengan jalan kaki. Terlebih lagi, karena tidak adanya angkot yang mengarah ke sana, mereka hanya biasa mengirimkan doanya lewat rumah setiap hari seusai sholat. "Ibu, aku datang lagi setelah sekian lama. Maafkan aku, Ibu, karena baru menjenguk makam ibu." Salma, "Ibu, aku datang. Perkenalkan, ini suamiku, Ibu. Namanya Hanafi. Dia sangat mencintaiku. Dia merawat kami semua dengan baik. Ibu pasti juga sangat menyayanginya kalau Ibu masih ada di sini." Insa, "Maafkan aku, sayang. Aku baru menjengukmu. Entah kenapa akhir-akhir ini aku sangat merindukanmu. Mungkin karena tubuhku yang sudah tua ini dan sakit-sakitan. Dan mungkin sebentar lagi kita akan bersama lagi. Ayah, jadi ini makam ibu mertuaku. Astaga, kenapa tak terpikir sama sekali di kepalaku. Seperti ini keadaan makamnya. Chris, urus dan perbaiki makam ibu mertuaku. Itu tugas utamamu setelah ini." Hanafi menghentikan langkahnya, mendorong ayahnya di kursi roda. Sebenarnya, kursi itu adalah kursi roda otomatis yang bisa dikendalikan oleh orang yang mendudukinya. Ayah juga sudah diajari bagaimana menggunakannya, tapi Hanafi memilih untuk mendorongnya saja, karena ia melihat jalan setapak di pemakaman umum itu yang tidak mulus. Ada banyak lubang di sana-sini. Ia takut ayahnya akan terjatuh nanti. Di depan Hanafi terlihat Insa dan Salma sudah berjongkok membersihkan berbagai macam rumput liar yang tumbuh begitu saja di atas makam ibunya. "Insa, astaga, tanganmu, kenapa harus melakukan itu?" Hanafi geli sendiri menyaksikan Insa yang harus rela memungut rumput liar dengan tangannya, hendak menepis tangan lembut itu, tapi ia urungkan karena ia paham betul ini memang pemakaman umum desa setempat. Orang yang merawatnya pun tak bisa menjangkau dan membersihkan semua makam dengan teliti. Mereka melakukan tugas ala kadarnya, karena bayaran yang diberikan oleh pihak desa juga tidak seberapa. Berbeda dengan pemakaman di perkotaan, dengan bayaran yang mahal, di tiap bulannya akan selalu terawat dan bersih, meskipun jarang dikunjungi. Lamunan Hanafi seketika buyar saat mendengar ayah bersuara, "Majukan lebih dekat lagi, Nak. Aku ingin menggapai batu nisan itu." Baik ayah, sebentar." Terkesiap dan mendorong kursi roda itu dengan hati-hati, memilih jalan yang bisa dilalui. Tiba-tiba Hanafi teringat dengan bunga-bunga untuk menabur di atas makam tentunya. Bunga, oh iya bunga, adakah orang berjualan bunga di sini? Ia melihat di sekeliling makam, memutar pandangannya ke segala arah. Akhirnya, dia menemukan sebuah bilik kecil yang terlihat menyediakan berbagai macam bunga segar di sana. Jumlahnya juga tidak banyak, mengingat ini sudah sore hari. Mungkin juga orang tersebut akan segera pulang ke rumahnya. "Itu dia, aku akan membeli bunga dulu." Tanpa berbicara pada siapapun, ia langsung saja beranjak untuk membelinya. Bilik yang sudah sedikit usang dengan bahan papan kayu itu ternyata masih dipenuhi banyak bunga di dalamnya yang sudah sedikit layu. Hanafi melihat sosok tua yang menjaga bilik itu. "Nek." "Iya, Nak. Saya ingin membeli bunganya." "Iya, Nak. Beli berapa?" Sudah siap dengan daun yang dikerucutkan di tangannya, hendak menaruh bunga yang dibeli Hanafi di sana.
Untuk apa daun itu, Nek? Saya ingin membeli bunganya. Nenek tua itu tanpa memperhatikan pakaian yang dikenakan Hanafi, mulai atas sampai bawah. Pantas saja bertanya seperti itu. Rupanya dia orang kaya ya. Tentu saja ini untuk menaruh bunga yang kau beli, Nak. Biasanya setiap orang yang beli di sini memang begitu. Hanafi masih bingung dengan pemandangan di depannya. Entah kenapa, dia bertanya hal pribadi pada nenek itu. Ia merasa iba. Kenapa di usia yang sudah cukup tua seperti dirinya, nenek itu masih saja mencari rezeki, apalagi di area pemakaman yang mungkin jarang orang datangi, kecuali menjelang hari-hari penting seperti hari raya. Apalagi Hanafi melihat sekeliling tadi, orang yang mengunjungi makam tidak semua membeli bunga di sini. Bahkan ada yang hanya membersihkan makam sanak saudaranya, tanpa memberi bunga di atasnya. Nek, kenapa nenek masih berjualan di usia nenek yang sekarang? Hehe, harus bagaimana lagi, Nak? Nenek tak ingin menyusahkan anak-anak nenek. Malah menjawab dengan diam tanpa beban. Nenek mempunyai berapa anak, Nek? 5, Nak. Lalu kemana semua anak nenek? Apa tidak ada yang membantu di sini? Semua sudah berkeluarga, Nak. Nenek tinggal sendiri di rumah samping makam ini. Menunjuk ke arah rumah yang berjajar di sana. Entah yang mana rumah miliknya. Apa bunga nenek ini setiap hari habis, Nek? Tidak, ini saja masih banyak. Tapi mau bagaimana lagi? Memang belum rezeki. Tidak bisa juga dijual besok, karena sudah layu. Orang-orang pasti tak mau membelinya. Baiklah, aku akan membeli semuanya, Nek. Apa? Semuanya? Seketika nenek itu membulatkan matanya. Lalu beberapa detik kemudian tersenyum lebar. Iya, Nek, tolong bungkus semua. Hanafi pun membeli semua bunga yang masih tersisa. Nenek itu lalu mengemasinya ke dalam kantong plastik besar sebanyak 3 buah. Hanafi juga membayar 3 kali lipat dari nominal yang disebutkan nenek tadi. Ia berharap bisa membantu perekonomian nenek itu mengingat bunganya yang tak habis setiap hari. Nenek itu pun menutup biliknya dan pulang dengan riang. Hanafi sempat melirik senyum yang terus merekah itu sambil berjalan menuju makam ibu mertuanya lagi. Hanafi memberikan bungkusan kantong plastik itu kepada Insa. Insa pun terkaget dengan yang diberikan Hanafi padanya. Mas Han, untuk apa bunga sebanyak ini? Tentu saja untuk menabur di makam ibu mertuaku, Insa. Memangnya mau buat apa lagi? Kenapa dia selalu berlebihan seperti ini sih? Gumam hati Insa. Dan sekarang memilih diam daripada berdebat dengan tuan muda yang seenaknya ini. Salma yang melihatnya pun hanya bisa tersenyum sambil menunduk, tidak paham dengan apa yang dilakukan adik iparnya itu. Biasanya orang hanya akan membeli sedikit sebagai tanda makam telah dikunjungi, tapi kenapa dia membeli sebanyak itu? Astaga, sudah seperti menabur bunga pada makam baru saja. Sementara ayah hanya menggeleng-geleng kepala tanpa komentar apapun. Setelah selesai memanjatkan doa bersama di sana, Insa, Salma dan juga Hanafi menabur bunga di sana. Saat sedang asyik menaburnya, tiba-tiba ayah berkata, "Jangan menabur semuanya ya, sisakan 1 kantong lagi." Memangnya untuk apa, Ayah? Bukankah hanya ada makam ibu di sini? Benar, memangnya makam siapa lagi yang akan dikunjungi? Makam kakek dan nenek pun berada di kota Pi. Lagi pula ini sudah sore. Mau mengajak kemana lagi, Ayah? Suara hati Salma sambil menatap heran pada ayahnya. Bersambung.